Sosok Dr. Doktoradus Haji Muhammad Hatta tidak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu pemikir terhebat yang dimiliki Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, Muhammad Hatta juga Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Dr. Doktorandus Haji Muhammad Hatta disebut juga Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902. Nama yang diberikan oleh orang tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Attar. Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukit Tinggi. Kemudian pada tahun-tahun 1913 sampai tahun 1916 melanjutkan studinya ke Europese Lagere School, ELS di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS setingkat SMA di Batavia, kini Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang lantaran usianya yang masih sangat muda. Akhirnya Hatta melanjutkan studi ke Mulo di Padang. Lalu, pada 1919 Hatta pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School, Batavia. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera. Setelah menyelesaikan studinya dengan hasil sangat memuaskan, pada 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handel Hogeschool yang kini menjadi Erasmus Universiteit. Di Belanda, Hatta tinggal selama 11 tahun. Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Sementara saat di Batavia, Hatta juga aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat, juga sebagai bendahara. Kemudian, Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September tahun 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia Indische Vereniging. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij, Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka melalui koran The Express. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moais. Abdul Moais adalah pengarang roman Salah Asuhan, aktivis Partai Sarekat Islam, anggota Volksraad, dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran KOM Muda, Neraca, Hindia Baru, serta Utusan Melayu dan Perubahan. Pemikiran Hatta juga semakin tajam lantaran diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB. Setiap hari Sabtu, ia dan Bahder Johan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air terutama cara memajukan bahasa Melayu lewat tulisan. Di Indische Vereniging, pergerakan Hatta tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereniging pada 1922 sebagai bendahara. Penunjukan Hatta berlangsung pada tanggal 19 Februari tahun 1922 ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereniging. Ketua lama Dr. Sutomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging lalu menjadi Nederland Indi hingga menjadi Indonesia. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereniging mengatakan bahwa dari sekarang mereka harus mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indi.
Pada 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, dan disinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Free. Pada 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta, bersama Sutan Sejahrir, Ketua Klub Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari tahun 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, bersama Bung Karno yang menjadi Presiden RI. Namun, pada 1956 Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta meninggal di Jakarta tanggal 14 Maret tahun 1980. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Dalam perjalanan beliau berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia, beliau banyak mengungkapkan kata-kata bijak. Berikut ini 46 kata-kata bijak dari Bung Hatta yang kami rangkum dari berbagai sumber. Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. My struggle against the invaders is easier, unlike you later. Your struggle will be harder because you are against your own nation. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. A true leader is a leader who is able to provide a replacement. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. So with the transfer of sovereignty achieved, the struggle is not over. Kematian adalah yang terakhir dalam waktu tetapi sekaligus yang awal dari kekalahan. Death is the last in time but also the beginning of defeat. Memang benar pepatah Jerman, Der Mensch ist, war es ist zet, artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan. It is true that the German proverb, Der Mensch ist, war es ist, means, a man's attitude is commensurate with the way he is fed. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia pahlawan, melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. To achieve high ideals, humans, heroes, release their lives on the gallows, die in exile, but always keep in their hearts the wounds of the sad face of the homeland. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Reading without contemplating is like eating without being digested. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas. As long as with books, you can imprison me anywhere, because with books, I feel free. Malahan kita berada pada permulaan perjuangan yang jauh lebih berat dan lebih mulia, yaitu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan daripada segala macam penindasan. In fact, we are at the beginning of a much heavier and nobler struggle, namely the struggle for independence rather than all kinds of oppression. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk menerangkan pikiran dan penetapan hati. Philosophy broadens the view and sharpens the mind,
as well as being useful for explaining thoughts and determination of the heart. Betul, banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Yes, many people change direction for livelihood, especially in the colonies where the spirit is too suppressed, but the holy leader is always farthest from the temptations of the devil. Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Let our past experiences be the guideposts, and not the pillars that shackle us. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. I'm willing to go to prison as long as I'm with books, because with books I'm free. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-citanya. The loyal hero sacrifices, not to be known by name, but solely to defend his ideals. Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Cooperatives can also educate tolerance and a sense of shared responsibility. Thus, cooperatives can educate and strengthen democracy as the nation's ideals. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. It's noon because the rooster crows, but the rooster crows because it's noon. The same goes for the people's movement. People's movements arise not because the leader makes a voice, but the leader speaks because there is a movement. Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Allah dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain. Our presence towards God by our sensitivity to the suffering and distress of others. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. An independent Indonesia is not our final destination. Indonesia's independence is only a requirement to be able to achieve the happiness and prosperity of the people. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul, dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Dozens of our leaders are languishing in a prison of misery and exile in Bovendigul, with no hope of returning. How many of the brothers still know their names? Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Lack of intelligence can be corrected by learning, lack of competence can be eliminated by experience. But dishonest is hard to fix. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Courage does not mean not being afraid, courage means conquering fear. Menegakkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat, supaya tahu berpikir, supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin. Supaya keinsafan rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat dan pengetahuannya tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas. Upholding the sovereignty of the people is educating the people so that they know how to think, so that they are no longer behind the leaders, so that people's awareness of rights and self-respect is strengthened and their knowledge of politics, law and government is broadened. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. There is no treasure that is as valuable as honesty.
Masa depan orang Islam secerah janji-janji Allah. The future of Muslims is as bright as Allah's promises. Hamba-hamba Allah penghuni surgawi harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. The servants of Allah, the heavenly dwellers, must use soft and polite language. Demokrasi bisa ditindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetap setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Democracy can be temporarily suppressed through its own faults, but after it has endured a bitter trial, it will reappear with conviction. Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya, diktator. Political developments that end in chaos, democracies that end in anarchy pave the way for their opponents, dictators. Apa sebenarnya yang disebut filosofi, lebih baik jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti karena banyak ragam dan paham. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosof pun lain-lain pula tujuannya. What exactly is called philosophy? It's better not to be questioned at the beginning of taking it. The road will be lost later because there are many variations and understandings. Each expert has a different opinion about what philosophy says. Every philosopher has a different purpose. Kebudayaan tidak dapat dipertahankan saja, kita harus berusaha merubah dan memajukan. Oleh karena kebudayaan sebagai kultur, sebagai barang yang tumbuh, dapat hilang dan bisa maju. Culture cannot be maintained alone. We must try to change and advance it, because culture as a culture, as an object that grows, can be lost and can progress. Kita selalu berkaok-kaok tentang sosialisme, tapi tindakan pemerintahan kebalikan dari itu. Harga bensin misalnya, dinaikkan sekaligus 62 kali lipat, tarif gas dan listrik melambung 20 kali, serta harga beras melompat-lompat tak terbeli. We always croak about socialism, but government action is the opposite. Gasoline prices, for example, were raised 62 times at once, gas and electricity tariffs have soared 20 times, and rice prices have skyrocketed. Dalam jangka waktu lama, Indonesia hidup dalam bayangan feodalisme. Tetap neofeodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. For a long time, Indonesia lived in the shadow of feudalism. Sukarno's neo-feudalism is still worse and more vicious. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran, dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Who lives in the world of the mind, can escape from the distractions of everyday life. Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tak lama umurnya. Sebab itu pula, sistem yang dilahirkan Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan roboh seperti rumah kartu. A dictator who depends on the authority of a single person before long. For that reason, the system born by Sukarno would not last longer than Sukarno himself. Human life is limited. If Sukarno no longer exists, then the system will collapse like a house of cards. Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan, demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Democracy only works if it is accompanied by a sense of responsibility. There is no democracy without responsibility. And, democracy that crosses its boundaries and overflows into anarchy will meet its end and be temporarily replaced by dictators. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. There is only one country that deserves to be mine.
It grows by action and that deed is my deed. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar bagi mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. We can never sacrifice so much for those who are willing to sacrifice everything for us. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Courage does not mean not afraid, courage means conquering fear. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. There is only one country that deserves to be my country, it grows with deeds and those actions are my deeds. Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu. What people do after hearing a sermon is far more important than what they say about it. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Allah. What we do in this world, later everything will be accounted for through God's judgment. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. In order for the people's stomach to be filled, the people's sovereignty needs to be upheld. People are almost always hungry not because of bad harvests or poor nature, but because people are powerless. Indonesia merdeka tidak ada gunanya bagi kita, apabila kita tidak sanggup untuk mempergunakannya memenuhi cita-cita rakyat kita, hidup bahagia dan makmur dalam pengertian jasmani maupun rohani. An independent Indonesia is of no use to us, if we are not able to use it to fulfill the ideals of our people, to live happily and prosperously in both physical and spiritual terms. Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja guna meraih cita-cita bangsa. We may be physically independent, but we still need to work hard to create a man of steel mentality in order to achieve the nation's ideals. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Learning without thinking is useless, but thinking without learning is very dangerous. Buku jadi salah satu sumber energi dan kebebasan bagi mereka yang haus akan ilmu pengetahuan. Books are a source of energy and freedom for those who are thirsty for knowledge.